Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tugas pengantar coding dengan tema Kisah Inspiratif Programmer Brian Wahyu Krisnaputra dan Henry Jufri, serta motivasi dan harapan saya setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Nah, sebelum presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atika Zahra, atau biasa dipanggil Zahra, dengan NIM 24011015. Saya berasal dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Program Studi Psikologi. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Ip Permana STMT. Saat ini dunia berkembang sangat pesat. Kemampuan coding bukan lagi sesuatu yang hanya programmer profesional, tetapi juga bisa menjadi keterampilan tambahan yang berguna di berbagai bidang. Nah, dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 2 kisah inspiratif dari orang-orang yang berhasil mengubah hidup mereka melalui coding. Kasus pertama berasal dari pria asal Makassar, yaitu Henry Jufri. Dia membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk sukses. Di usianya yang ke-32 tahun, dia berhasil menghasilkan $1.200 per bulan atau sekitar 18 juta dari aplikasi game yang ia kembangkan di Google Play Store. Henry berasal dari keluarga miskin dan sejak kecil sudah menjadi tulang punggung keluarga. Untuk bertahan hidup, ia melakukan berbagai pekerjaan serabutan seperti menjual buku di jalanan, menyemir sepatu untuk mencari uang, mengangkat air di pelelangan ikan, menjadi kuli panggul di pelabuhan Makassar. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Henry memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu mencari cara untuk memperbaiki kehidupannya. Henry tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang teknologi, tetapi belajar secara otodidak. Dengan semangatnya, ia mulai tertarik pada pengembangan aplikasi dan game. Untuk memulai, ia mengumpulkan uang dan membeli akun pengembang di Google Play Store seharga $25 atau sekitar Rp400.000. Pada Oktober 2014, Henry mulai membuat berbagai aplikasi game. Dari ratusan aplikasi yang ia buat, hanya sekitar 10 aplikasi yang bertahan di Play Store. Salah satu aplikasinya yang sukses adalah aplikasi belajar huruf dan angka untuk balita, yang menarik banyak pengguna dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Meski menghadapi banyak kegagalan, Henry tidak menyerah. Ia terus memperbaiki aplikasi-aplikasinya dan akhirnya mencapai titik di mana ia bisa menghasilkan $1.200 per bulan dari Google Play Store. Pendapatan ini tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menjadi bukti bahwa kerja keras dan kreativitas dapat mengalahkan keterbatasan. Nah, pelajaran yang bisa dapat kita ambil dari kisah Henry ini adalah kisah Henry mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh latar belakang atau pendidikan formal, tetapi oleh semangat untuk terus belajar dan bekerja keras. Dengan kreativitas dan ketekunan, bahkan seorang kuli panggul bisa menjadi pengembang game sukses. Kasus kedua adalah kisah dari Brian Wahyu Krisnaputra, seorang programmer berbakat yang membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk sukses. Di usianya yang ke-23 tahun, ia bekerja sebagai full stack developer dan mengembangkan aplikasi untuk membantu anak-anak dengan cerebral palsy. Brian memulai dunia programming sejak SMP. Sekarang di usia 23 tahun, dia bekerja sebagai programmer full stack di Rudex, menguasai berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, Python, dan C#. Bahkan terlibat dalam pengembangan aplikasi. Banyak orang meremehkannya karena keterbatasan fisiknya, bahkan menganggap dia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, Brian membuktikan bahwa dia mampu bekerja secara profesional, berkomunikasi dengan baik, dan memahami konsep programming dengan cepat. Meski memiliki keterbatasan, Brian tetap mandiri.
pergi ke kantor sendiri, menggunakan kereta dan angkot. Dia juga terus mencari makna hidupnya sejak SMP. Hingga akhirnya, saat kuliah di bidang IT, dia menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah membantu orang lain melalui pekerjaannya. Selain bekerja sebagai programmer, Brian juga menjadi pengajar Olimpiade Informatika dan ikut mengembangkan aplikasi untuk membantu orang tua yang memiliki anak penderita cerebral palsy. Nah, kesimpulannya, Brian adalah contoh nyata bahwa semangat dan tekad bisa mengalahkan segala keterbatasan. Dia tidak hanya sukses sebagai programmer, tetapi juga berkontribusi untuk orang lain. Nah, itu dia kisah-kisah programmer sukses yang dapat saya sampaikan. Bagaimana? Hebat bukan? Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam motivasi dan harapan pribadi saya. Setelah mempelajari dasar-dasar coding, saya menyadari bahwa coding bukan hanya soal menulis program, tetapi juga melatih cara berpikir logis dan memecahkan masalah. Saya berharap setelah menyelesaikan mata kuliah ini, saya bisa lebih memahami konsep pemrograman, menggunakannya untuk mendukung bidang psikologi, serta lebih percaya diri dalam menghadapi teknologi di era digital. Dengan harapan dan motivasi yang sudah saya sampaikan tadi, maka presentasi saya kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.